Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini tetap sama ya dengan sebelum-sebelumnya, kita ketemu di acara podcast malam TV Lebaran. Podcastnya orang desa tersiar sampai kota. Bersama saya Roma Irama KW 10, Amir Khan KW 18, dan Rizky Bilar KW 100 ya. Nah, kita ini dikelilingi oleh foto-foto ya, foto-foto para artis ya, tapi tetap dengan ikon kita yang utama, yaitu Lesti Kejora teman-teman ya. Ini kok sendirian terus, kemana ini Rizky Bilar? Mungkin Rizky Bilar lagi mancing ya, atau mungkin lagi cari siomay ya. Nah teman-teman, seperti biasa bersama TV Lebaran kita akan menguak sebuah misteri, atau kita akan menyelidiki, kita akan menganalisa, kita akan melaksanakan ekspedisi-ekspedisi untuk mengungkap misteri yang belum terungkap. Termasuk hari ini kita akan mengungkap misteri dari kisah cinta dua insan, yaitu Mas Indra Bekti dan Mbak Akila Jelita ya. Keduanya adalah tokoh artis yang ternama, artis teratas di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keduanya. Keduanya adalah mempunyai sebuah runtutan cerita atau alur cerita yang bermula dari pertemuannya di Bandara Malaysia dan konon akan berakhir di ketukan palu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, apakah ketukan palu ini atau perceraian ini dapat diurungkan atau akan bisa dibatalkan? Nah, bagaimana menurut versi TV Lebaran? Nah, menurut versi TV Lebaran, pernikahan atau perceraian ini ya bisa diurungkan atau dibatalkan seandainya Mas Indra Bekti dan Mbak Akila Jelita ini dapat melakukan 6 hal versi TV Lebaran. Apa itu? Nah, yang pertama adalah bersyukur teman-teman ya, bersyukur ya. Jadi keduanya harus bersyukur karena sudah dikasih jodoh teman-teman ya. Karena banyak sekali, mungkin sudah ratusan bahkan mungkin ribuan ya, orang-orang di dunia ini yang tidak dikasih jodoh atau belum mendapatkan jodoh ya. Mungkin seperti saya juga ini belum ya. Jadi mereka harus bisa lebih bersyukur. Kenapa? Karena di antara ratusan orang, mungkin ribuan orang di seluruh Indonesia, beliau ini sudah dikasih jodoh yang ya jodoh yang tentu saja yang ini kan high class semua ya, karena namanya aja udah high class. Mas atau Mbak ini, Mbak Akila Jelita, wah nama yang sangat high class ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh Mbak Akila Jelita dan Indra Bekti adalah bersyukur teman-teman. Jika mereka berdua dapat bersyukur atas nikmat jodoh itu, saya yakin mereka akan berpikir ulang untuk melaksanakan atau memutuskan untuk bercerai di pengadilan agama. Jadi yang pertama yaitu mereka harus menerapkan syukur atas jodoh. Karena apa? Karena banyak ribuan mungkin jutaan ya di dunia ini orang-orang yang tidak kebagian jodoh atau mungkin belum menemukan jodoh di sampai saat ini atau di detik ini teman-teman. Nah, yang kedua apa? Faktor menurut versi TV Lebaran yang dapat mengurungkan niat ya, atau mengurungkan niat atau keputusan untuk bercerai ya. Yang kedua adalah mengingat anak ya. Kenapa? Bagaimanapun kedua anak ini adalah hasil dari buah cinta mereka berdua antara Mas Rizky Bilar, kok yang saya ingat Mas Rizky Bilar saja ya. Yang Mas Indra Bekti dan Mbak Akila Jelita. Tentu saja mereka anaknya itu adalah buah hati hasil dari cinta mereka. Tentu saja jika keduanya ini berpisah, keduanya akan menjadi korbannya. Karena apa? Kasih sayang yang harusnya didapatkan dari keduanya
Jika mereka nanti berpisah, maka akan akan tidak sempurna kasih sayangnya. Makanya kalau ada perceraian itu kok demi anaknya, itu saya kira ya kurang pas ya. Karena apa? Kebanyakan anak-anak yang ditinggal oleh kedua ibunya, kedua orang tuanya bercerai, itu banyak yang kayaknya broken home ya, atau mungkin lebih buruk dari sebelumnya, sebelum bercerai kedua orang tuanya. Jadi faktor kedua yang bisa mengurungkan niat untuk bercerai, yaitu keduanya harus mengingat kedua anaknya. Bagaimanapun anaknya ini masih kecil-kecil ya, belum tahu kondisi yang real, yang sesungguhnya. Mereka masih polos-polos ya. Nanti mereka akan menjadi korbannya seandainya kedua belah pihak ini memutuskan beneran untuk bercerai di pengadilan agama. Dan yang ketiga ya, faktor ketiga apa yang bisa mengurungkan niat untuk tidak bercerai ya. Yang ketiga adalah mereka harus bisa berpikir bahwa seandainya kita bercerai, belum tentu kita akan mendapatkan orang yang lebih baik dari kita, dari pasangannya sebelumnya. Jadi mereka harus berpikir, mempunyai pikiran, seandainya nanti jadi bercerai, itu belum tentu mendapatkan kebahagiaan atau lebih baik dari jodoh sebelumnya. Nah, itu harus dipikirkan. Seandainya ini bisa dipikirkan oleh keduanya, maka menurut TV Lebaran akan bisa mengurangi mengurangi rasa pengen bercerai atau memutuskan untuk melaksanakan perceraian. Nah, udah ketiga ya. Nah, keempat apa teman-teman ya? Keempat faktor ya. Faktornya adalah mereka harus bisa berpikir juga biaya pernikahan yang sudah besar ya. Mungkin juga biaya untuk anak-anaknya, biaya selama pernikahan itu yang sudah besar, itu akan terasa sia-sia seandainya kedua belah pihak ini melaksanakan perceraian. Nah, jadi kalau keduanya bisa sampai berpikir seperti itu, saya yakin keduanya akan mempunyai rasa untuk untuk berpikir ulang untuk melaksanakan perceraian. Jadi keempat, mereka berpikir biaya finansial yang telah dikeluarkan untuk pernikahan ini ya, apa kecil atau besar. Dan saya kira sudah besar sekali, wong di saat pernikahan saja indra bekti itu mengeluarkan hasil uang jerih payah selama 7 tahun menjadi seorang artis. Wah, itu berapa miliar itu ya. TV Lebaran sudah di luar akal ya. Kenapa nggak bisa bayangin uangnya berapa ya. Nah, itu sudah kita masuk ke 4 ya. Yang kelima, faktor apa yang bisa mengurungkan niat untuk bercerai? Yang kelima adalah mengingat kebaikannya. Nah, jadi kedua belah pihak ini harus saling mengingat kebaikannya, jangan keburukannya ya. Jadi dinilai baiknya atau diingat baiknya selama menikah apa dari indra bekti, kebaikan Mbak Akila cerita apa selama menikah atau sebelum menikah. Wah, kalau keduanya itu bisa mengingat seperti itu atau bisa mengingat kebaikannya, tapi jangan buruknya, tapi kebaikannya, menurut TV Lebaran itu dapat mengurangi rasa untuk memutuskan bercerai, teman-teman. Jadi saling mengingat kebaikannya, jangan keburukannya. Karena kan konon ada yang kebaikannya sudah banyak tapi hanya salah sedikit, wah kebaikannya itu kayak hilang. Itu kayak apa paribahasa itu, hujan setahun habis dalam saya lupa ya, kering dalam sehari gitu ya, paribahasaan begitu. Jadi
keduanya harus mengingat kebaikan-kebaikan selama dalam berumah tangga. Saya yakin jika keduanya melakukan ini akan berpikir ulang untuk melaksanakan perceraian. Nah, yang keenam, yang terakhir ya, faktor apa menurut versi TV Lebaran, yaitu saling introspeksi ya. Seandainya keduanya ini bisa saling introspeksi diri, apa kekurangannya, apa kesalahannya, saya yakin ya dalam perceraian Mas Indra Bekti dan Mbak Adila Jelita ini, keduanya saya yakin mempunyai kesalahan tersendiri. Mungkin Mbak Jelita punya kesalahan sendiri, Mas Indra Bekti juga punya kesalahan sendiri atau kekurangan ya. Kalau saya lihat dari podcast ya, dari Melanie Ricardo ya, itu memang saya lihat dari Mbak Adila Jelita ini memang dia sudah berusaha benar untuk menjadi seorang istri yang baik. Jadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi istri yang baik dengan semampunya, tapi mungkin saking sudah berpikir yang sudah matang, atau mungkin sudah nggak kuat secara mental, secara fisik, mungkin secara lahir batin, pada akhirnya Mbak Jelita ini memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Kita nggak tahu ya, tapi saya lihat mungkin mungkin kurang kuat pada akhirnya sudah titik darah penghabisan kesabarannya mungkin, atau kekuatannya untuk menghadapi rumah tangga dengan Mas Indra Bekti. Pada akhirnya dia menyerah untuk melanjutkan atau menyerahkan nasibnya di Pak Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah ini kan konon juga kan Mas Bekti itu konon kalau itu mainnya HP saja gitu, jadi untuk keluarga itu kurang. Kalau saya lihat di podcast dari Melanie Ricardo, saya lihat itu password HP-nya juga dikunci, itu juga kesalahan ya. Karena dalam rumah tangga itu harusnya keterbukaan itu dipentingkan, jangan sampai banyak rahasia, karena memang disitulah kunci utama. Dan juga harus dibagi waktu ya antara kerja dan keluarga. Jadi jangan, apalagi udah berkeluarga. Makanya kalau ada nasihat itu kan, ada sebuah nasihat, kalau kita sedang bersama istri, bersama keluarga, tolong HP itu diletakkan atau dikurangi gitu. Itu saya lihat Mas Bekti itu cenderung ke HP ya, HP-nya sudah mungkin over ya. Ya mungkin sebagai seorang istri kan Mbak Jelita mungkin agak dinomor duakan, kurang perhatian, dikasih perhatian, mungkin seperti itu. Jadi itu aja ya curhatan malam ini. Jadi kita membahas tentang bagaimana 6 faktor yang bisa untuk mengurungkan niat Mas Indra Bekti dan Mbak Adila Jelita ini untuk bercerai. Jadi yang intinya harus saling introspeksi tadi, yang wanitanya bagaimana menjadi wanita yang taat kepada suami. Karena memang sebenarnya dalam rumah tangga itu ada satu rumus yang paling utama, yaitu kalau wanita itu tugasnya hanya taat kepada suami di saat suami itu masih dalam jalur yang benar gitu. Dan tugas suami adalah memperlakukan istri sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baiknya itu kan sudah imbang, sebenarnya sudah adil ya. Yang istrinya itu taat, yang suami memberikan atau memperlakukan istrinya itu sebaik-baiknya. Wah, itu sebaik-baiknya itu kan yang baik lah. Jadi dua ini sebenarnya sudah imbang. Kalau dilaksanakan, saya yakin sebuah rumah tangga akan jadi lebih baik. Istrinya taat, suaminya juga berusaha untuk memberikan yang paling baik
memperlakukan wanita dengan sebaik-baiknya. Itu sudah, udah saya kira sempurna ya. Nasihat itu begitu sempurna dari itu kan ada di sebuah riwayat atau di agama Islam. Nanti dicari sendiri, saya bukan kiai, jadi nanti dicari sendiri apa ini riwayat atau hadis, tapi ada ya. Itu aja teman-teman, ringkasan curhat malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Di sini kita hanya obrol-obrol kosong, tidak memihak kepada siapapun, yang penting bisa diambil manfaat dan hikmahnya saja. Itu aja teman-teman. Udah berapa menit ya kita? Udah hampir 15 menit ya, nggak terasa ya. Itu aja ya. Semoga yang nonton, saya doakan yang masih jomblo ini segera mendapatkan jodoh, dan yang sudah berumah tangga awet langgeng sampai akhir hayat. Karena memang sebuah rumah tangga itu memang tidak mudah konon ya. Jadi nikahnya mudah, tapi mempertahankannya itu yang ya mungkin tidak mudah. Itu semoga sih kita mudah-mudah saja ya. Jadi itu aja teman-teman, kita tadi membahas bagaimana cara keduanya ini bisa mengurungkan untuk tidak bercerai versi TV Lebaran, yaitu pertama, bersyukur atas diberikan jodoh. Kedua, mengingat anak ya sebagai buah hati mereka, kan anak bagi anak. Dan ketiga, berpikir bahwa setelah bercerai itu belum tentu yang kita dapatkan itu atau penggantinya itu belum tentu lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, yaitu memikirkan biaya-biaya selama menikah ini begitu besar, cukup besar, dan akan lenyap tiada guna setelah menikah. Itu harus juga menjadi pertimbangan. Yang kelima, selalu mengingat kebaikannya, jangan mengingat jelek-jeleknya saja. Karena kalau kita selalu hanya mengingat buruknya, nanti kebaikannya itu akan hilang gitu. Yang keenam, yaitu saling introspeksi diri agar bisa menjadi istri yang baik dan suami menjadi sebaik-baiknya suami memperlakukan kepada wanita. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Bilar KW 100, Amir Khan KW 18, Roma Irama KW 10. Pamit.